Dr. Sri Giarsi, SSI, MSI, selaku pembimbing dan ketua tim penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Sudrajat MP, selaku pembimbing. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Rahayu Budiani, SSI, MSI, dan Ibu Yaningsi, SSI, MSI, selaku penguji. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Determinan Migran Kembali, Migrasi Internal Penduduk Provinsi Jawa Tengah. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 mencapai 237 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia tersebut terus meningkat. Saat ini jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 265 juta jiwa. Dengan demikian, dalam kurun waktu 8 tahun, jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 28 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut tidak diikuti distribusi penduduk yang baik. Penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Padahal persebaran penduduk berkaitan erat dengan distribusi perekonomian menurut BPS. Hal ini disebabkan perekonomian Indonesia masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Sehingga semakin besar penduduk suatu wilayah, maka akan berpotensi semakin besar perekonomiannya. Terlihat bahwa distribusi persentase jumlah penduduk hampir sama dengan distribusi persentase perekonomian, seperti yang terjadi dalam tabel berikut ini. Selanjutnya, ketimpangan jumlah penduduk dan perekonomian antar pulau membuat migrasi internal penduduk semakin meningkat. Pulau Jawa menjadi incaran utama daerah tujuan merantau. Faktor penting yang menjadi alasan penduduk melakukan migrasi adalah kesejahteraan. Semakin banyak penduduk yang datang ke Pulau Jawa, maka akan berdampak buruk bagi pembangunan Indonesia. Berdasarkan data migrasi keluar tahun 2017, terlihat bahwa penduduk yang melakukan migrasi keluar didominasi oleh 4 provinsi yang berasal dari Pulau Jawa. Hal ini sesuai dengan penelitian Wajdi yang menyatakan bahwa migrasi penduduk Indonesia sudah mulai beralih menuju masa transisi, di mana wilayah-wilayah yang baru berkembang akan menjadi tujuan migrasi penduduk. Hal ini dibuktikan dengan Provinsi Riau, Lampung, dan Kaltim yang jumlah migrasi masuknya mengalahkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Begitu pentingnya fenomena migrasi membuat banyak penelitian yang mengkaji tentang migrasi. Namun belum banyak yang mengkaji tentang migrasi kembali. Padahal menurut Dasman, mayoritas migrasi merupakan migrasi sementara dan migrasi kembali merupakan salah satu klasifikasinya. Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang besar memiliki angka migrasi keluar terbesar di Indonesia yaitu 6,71 juta jiwa. Tapi ternyata diikuti dengan migrasi masuk yang cukup besar juga. Padahal besarnya jumlah migrasi keluar di Jawa Tengah ini bisa menjadi modal Indonesia dalam rangka pemerataan jumlah penduduk. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah gambaran karakteristik sosial demografi migran kembali asal Provinsi Jawa Tengah? Yang kedua adalah bagaimana karakteristik antara migran yang kembali dengan migran yang menetap. Yang ketiga, bagaimanakah faktor-faktor yang memengaruhi para migran kembali ke Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, menganalisis gambaran umum karakteristik migran kembali Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, menganalisis perbedaan karakteristik migran yang kembali dengan migran yang menetap. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi migran kembali penduduk Provinsi Jawa Tengah. Kerangka berpikir penelitian ini adalah berawal dari penduduk yang berada di daerah asal akan melihat peluang di daerah lain yang bisa disebut faktor penarik dan mendorong. Selain itu, adanya faktor individu yang berpengaruh dominan dalam mengambil keputusan. Jika faktor penarik dan pendorong dianggap lebih menguntungkan, maka penduduk akan melakukan migrasi. Sebaliknya, jika dianggap tidak menguntungkan, maka penduduk tetap tinggal di daerah asal. Kemudian untuk penduduk yang melakukan migrasi, setelah beberapa lama tinggal di perantauan, kembali para migran ini dihadapkan dengan pilihan apakah lebih menguntungkan kembali ke daerah asal atau menetap di perantauan.
Jika lebih menguntungkan untuk kembali ke daerah asal, maka mereka akan memutuskan untuk menjadi migran kembali. Metodologi penelitian ini adalah yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu raw data Susnas Maret 2018. Jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 21.427 sampel yang lahir di Jawa Tengah. Pengolahan data penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS. Untuk menjawab tujuan pertama, digunakan analisis deskriptif berupa grafik dan tabel. Untuk menjawab tujuan kedua, digunakan uji chi-square, dan untuk menjawab tujuan ketiga, digunakan uji regresi logistik. Kemudian variabel penelitian, variabel dalam penelitian ini ada 8 yang terdiri dari 1 variabel dependen, yaitu status migran, dan 7 variabel independen yang terdiri dari variabel kesehatan, jenis kelamin, umur, status pernikahan, pendidikan, status pekerjaan, dan status kejahatan. Seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki skala data nominal, kecuali variabel umur yang berskala rasio. Memasuki hasil dan pembahasan, yang pertama adalah analisis deskriptif. Di sini saya akan menyajikan karakteristik migran kembali, yaitu yang pertama, karakteristik migran kembali penduduk Jawa Tengah didominasi penduduk laki-laki, yaitu 56%. Ditinjau dari status pernikahan, sekitar 22% berstatus lajang, 69% sudah menikah, dan 7% berstatus cerai. Ditinjau dari umur migran, mayoritas migran kembali masih berusia di bawah 40 tahun, sekitar 72%. Ditinjau dari pendidikan, mayoritas migran kembali hanya berpendidikan SMP ke bawah, hampir 65%. Dilihat dari status pekerjaan, sekitar 55% migran kembali sudah memiliki pekerjaan di Jawa Tengah. Sisanya 44% belum memiliki pekerjaan. Kemudian kondisi kesehatan migran kembali mayoritas adalah sehat, sebesar 93,70%. Perbedaan budaya pasca menjadi migran di luar Jawa Tengah rupanya tidak membuat para migran kembali mengalami tindak kejahatan. Hanya sebagian kecil migran kembali yang mengalami tindak kejahatan pasca kembali ke Jawa Tengah, yaitu hanya sebesar 1,75%. Selanjutnya adalah sebaran migran recent asal Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Mayoritas migran asal Jawa Tengah masih menempatkan wilayah provinsi di Pulau Jawa sebagai tujuan utama merantau. Selanjutnya diikuti Pulau Sumatera di posisi kedua. Sedangkan wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan daerah timur Indonesia masih sedikit sekali jumlah migran asal Jawa Tengah. Sedangkan jumlah migran kembali mencapai 451.000 jiwa. Kemudian, persentase migran kembali menurut wilayah tujuan merantau. Berdasarkan pulau, persentase migran kembali paling besar berada di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Yang menarik adalah persentase migran kembali Pulau Sumatera paling kecil dibandingkan wilayah lainnya, yaitu 3%. Padahal pada pembahasan sebelumnya, Pulau Sumatera berada di posisi kedua terbanyak jumlah migran asal Jawa Tengah. Artinya, pulau ini cukup menarik bagi penduduk Jawa Tengah untuk melakukan migrasi. Untuk menjawab tujuan kedua, yaitu perbedaan karakteristik migran kembali dan tidak kembali, hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 variabel terbukti signifikan berbeda, yaitu variabel umur, status pekerjaan, status pernikahan, dan status kesehatan. Berdasarkan analisis deskriptif yang sudah kita bahas, terlihat bahwa umur migran kembali mayoritas adalah muda. Status pekerjaan migran kembali mayoritas sudah memiliki pekerjaan, kemudian status pernikahan kebanyakan belum menikah, dan status kesehatan mayoritas adalah memiliki kondisi kesehatan yang baik. 3 variabel lainnya yaitu jenis kelamin, pendidikan, dan status pekerjaan secara statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara migran yang kembali dengan migran yang menetap. Selanjutnya adalah untuk menjawab tujuan ketiga, yaitu menggunakan regresi logistik.
Hasil penelitian menggunakan regresi logistik adalah sebagai berikut. Nilai Hosmer-Lemosow adalah sebesar 0,230. Artinya, model yang dihasilkan penelitian adalah fit, yaitu variabel independen yang signifikan bisa memberikan penjelasan terhadap variabel dependennya. Variabel independen yang signifikan yaitu jenis kelamin, status kesehatan, provinsi tempat tinggal 5 tahun yang lalu, status pernikahan, status bekerja, dan umur. Parameter variabel jenis kelamin dan status bekerja bernilai positif. Artinya, migran berjenis kelamin laki-laki memiliki peluang lebih besar untuk menjadi migran kembali. Kemudian, migran yang tidak bekerja memiliki peluang lebih besar untuk menjadi migran kembali. Selanjutnya, parameter status kesehatan, status nikah, dan umur bernilai negatif. Artinya, untuk variabel status kesehatan, peluang penduduk yang memiliki kondisi sehat untuk menjadi migran kembali lebih besar. Kemudian untuk variabel umur, semakin berumur seorang migran, maka peluang untuk menjadi migran kembali semakin kecil. Berdasarkan hasil dan pembahasan bisa kita simpulkan sebagai berikut. Secara umum, karakteristik migran yang kembali ke Jawa Tengah mayoritas masih berusia muda, berpendidikan rendah, belum menikah, dan memiliki kesehatan yang baik. Kemudian yang kedua, variabel yang signifikan memiliki perbedaan antara kedua kelompok populasi, yaitu populasi migran kembali dengan migran menetap adalah variabel umur, status pekerjaan, status pernikahan, dan status kesehatan. Yang ketiga adalah dari hasil analisis regresi logistik terlihat bahwa variabel status kesehatan, status pernikahan, umur, status bekerja, dan provinsi tempat tinggal 5 tahun yang lalu signifikan mempengaruhi perilaku migrasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman melakukan penelitian migrasi kembali, ada beberapa saran dari peneliti yaitu, yang pertama, program pelatihan kerja diperlukan untuk menampung potensi migran kembali dengan pendidikan yang rendah dan berumur muda. Yang kedua, penduduk yang akan bermigrasi keluar Jawa Tengah direkomendasikan atau diutamakan yang sudah menikah. Kemudian yang ketiga, penelitian ini masih bisa dikembangkan lagi dengan ketersediaan data yang lebih lengkap. Keterbatasan data yang disajikan Susenas Maret 2018 membuat variabel seperti suku, lama merantau, dan alasan kembali ke Jawa Tengah belum bisa dikaji. Data-data tersebut bisa didapatkan dari hasil sensus penduduk 2020, pencacahan lebih lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang, insya Allah. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon arahan dan bimbingan dari Bapak-Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Aji. Selanjutnya kita masuk sesi kedua, sesi tanya jawab. Untuk itu monggo kesempatan pertama saya persilakan pada yang terhormat Ibu Dr. Umi Lestianingsih, SSI MSI. Monggo, mungkin Mas Maulana harus menyiapkan alat tulis atau mungkin juga alat rekam. Monggo dipersilakan. Ya, monggo Bu Umi. Guru matur nuwun. Mas Aji. Pertama saya salamat nggih, udah ujian. Terima kasih, Bu. Di tengah-tengah Covid gitu masih semangat untuk mengerjakan tesisnya. Yang kedua yang ingin saya tanyakan Mas, sebetulnya seurgen apa toh migran kembali di Jawa Tengah? Ya, seperti yang ada di latar belakang saya, Ibu. Jadi Jawa Tengah itu jumlah penduduk termasuk yang pertama, Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dibandingkan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Yang kedua, Jawa Tengah menempati posisi migran keluar terbesar di Indonesia. Tadi seperti yang sudah saya sajikan di grafik. Yang ketiga, ternyata menurut beberapa penelitian, salah satunya Dasmen, migrasi itu hanya kebanyakan itu bersifat sementara. Artinya Jawa Tengah akan menanggung istilahnya itu penduduk-penduduk sisa yang sudah dipekerjakan di luar Jawa. Jadi itu harus dipersiapkan matang oleh Jawa Tengah. Seperti itu. Nah, kalau jenengan lihat datanya dari data jenengan, berapa persentase migran kembali dari migrasi? Migran? Jadi dari hasil Susenas, karena
jangkauan yang dicakup dari Susenas ini hanya 5 tahun, Ibu. Jadi berdasarkan migrasi recent, apakah selama 5 tahun itu dia pergi, habis itu kembali lagi ke Jawa Tengah, makanya hanya sekitar 6,7%. Tapi kalau sebetulnya kalau menggunakan data data SUPAS atau sensus penduduk, mungkin jumlahnya lebih besar karena berdasarkan penelitian-penelitian dari luar negeri, rata-rata migran kembali itu sekitar 30%. Kalau saya lihat dari datanya jenengan yang dipresentasikan ini ya, itu kan yang kembali cuma 451.000. 451.000 ya. Kemudian migrannya itu 21.000 nih Mas nggih. Berarti sekitar berapa? Jadi total migran di Jawa Tengah itu sebetulnya di tahun 2018 itu 6 juta, Bu. 6 juta. Cuma yang data yang saya sampaikan di metodologi itu sampel, Bu. Jadi karena maksud saya jenengan kan sudah percaya dengan Susenas. Artinya ketika jenengan sudah percaya dengan Susenas, kemudian itu yang jenengan presentasikan kan tadi di depan itu manfaatnya untuk proyeksi. Berarti Susenas untuk proyeksi kan? Ya. Dan di saran juga tidak ada omongan tentang bagaimana kelemahan Susenas. Iya, Bu. Nah, jadi mungkin Mas, jadi ini kebetulan datanya Mas Aji ini semua ditampilkan dalam bentuk relatif. Persentase ya. Gitu, sehingga data absolut itu menjadi nggak kelihatan, Mas. Jadi menurut saya ya ini ya kalau menurut saya jadi strateginya penulis karena kemudian orang tidak akan bisa mengecek konsistensi data. Karena semua relatif kok. Iya. Ya kan, sehingga kita tidak tahu sebetulnya nilai absolutnya itu berapa. Tapi tadi pas di tayangan, kalau pas kemarin membaca saya nggak ketemu angka, karena mungkin membacanya cepat nggih, angka 451.000 atau 21.000 ini saya malah nggak ketemu, Mas. Saya dengarkan dari presentasinya. Ditulis nggak itu di naskahnya? Tapi dari Anda itu malah justru menyesatkan, Mas. Karena kemudian migran kembali menjadi tidak penting. Nah, cuma 6% kok. 6% berarti pertambahan penduduk di Jawa Tengah itu bukan karena migran kembali, karena ada migrasi masuk yang bukan migran kembali gitu. Yang itu yang perlu diwaspadai. Kalau migran kembali dia sudah punya rumah, udah punya tanah dan sebagainya. Tapi migran masuk itu kan berarti orang pendatang. Iya kan? Maksudnya urgensinya itu lebih gawat kalau yang datang itu migran masuk daripada migran kembali kalau menurut saya ya. Tapi dari paparan jenengan saya kok jadi lucu juga gitu. Migran kembali tapi kok karakteristiknya itu belum menikah, muda, kemudian kesehatannya baik. Iya. Iya toh? Ya, betul. Jangan tahu hukum migrasinya Norris, karakteristiknya Norris, migran apa? Apa ya? Lupa, Bu. Karakteristik migrannya Norris apa? Enggak lupa. Nah itu jangan kudu ngerti Mas, wong judulnya karakteristik kok. Nah, yang namanya migran itu kan muda, justru dia itu bermigrasi, Mas. Ketika dia itu belum menikah, justru dia bermigrasi, malah balik. Ya. Iya toh Mas? Ya. Ini kan maksud saya hasil temuannya Mas Aji ini mestinya terus kemudian dikembalikan lagi ke teori dasarnya. Kalau menurut saya ya teori dasar migrasi ini sebetulnya kalau migran kembali itu punyanya siapa itu Pak Joko ini yang tahu ya mestinya. Yang penelitian di pulau-pulau kecil itu ada migran kembali. Nah, tapi di teorinya Norris misalnya itu ada karakteristik migran. Ini enggak masuk semua, Mas. Bisa dijawab, Bu? Nggih, monggo. Jadi untuk penelitian dari Arenas dan Goldman, kemudian Strachan,
Longhunora dan Junge, emang mayoritas migran kembali itu muda, Bu. Jadi kalau Arenas dan Goldman itu rata-rata umur migran kembali itu 27 tahun. Kemudian Strachan itu migran kembali di Karibia mayoritas berumur 15 sampai 44 tahun. Itu hampir 66%. Kemudian itu penelitian di mana, Mas? Di luar negeri. Di luar negeri. Iya. Konteksnya sama enggak dengan di Semarang, di Jawa Tengah, di Kebumen, ya Jawa Tengah itu oke banget ya masakan Purworejo Jawa Tengah. Iya. Konteksnya enggak sama. Purworejo itu kondangnya itu kota pensiun loh, Mas. Jadi orang itu masa muda, masa berkarya, masa tua kembali gitu. Iya. Magelang itu kota pensiun. Maksud saya kalau ini temuan malah nggak apa-apa, cuma temuan jenengan yang saya deg-degan. Pertama, temuannya jenengan mungkin sama ya dengan yang itu tadi disebutkan, tapi kan itu konteks wilayahnya berbeda. Kondisi sosial ekonominya juga berbeda dengan Jawa Tengah loh ya, Jawa Tengah yang kondisinya itu sangat variatif antara belahan utara dengan belahan selatan itu jelas berbeda si Jawa Tengahnya itu sendiri. Menurut saya ini perlu dikembalikan lagi, Mas. Terus yang kedua saya tadi dengarkan yang presentasi itu migran kembali di status dia bekerja kemudian dia menjadi migran kembali. Statusnya itu bekerja kemudian menjadi migran kembali. Lah piye jadi ini bermigrasi kita tuntutannya ekonomi. Wong ning kono bekerja kok malah migran kembali. Logikanya gimana? Ya, jadi seperti yang di kerangka berpikir saya bahwa pada saat dia sudah di tempat perantauan, ternyata ada pilihan-pilihan lagi yang lebih menarik, bahkan lebih menariknya mungkin di kampung halaman. Ini seperti yang ada di penelitian kerjaan. Sebentar Ibu. Ini di penelitian yang ada di Longhunora yang ada di Taiwan, bahwa zaman dulu Taiwan itu negaranya kan masih belum berkembang. Jadi karena masih miskin negaranya, banyak penduduknya yang bermigrasi ke Kanada. Kemudian setelah satu generasi di Kanada, ternyata Taiwan sekarang berkembang besar menjadi negara yang maju lah. Dan akhirnya makanya tujuan para penduduk Taiwan yang udah bermigrasi ke Kanada ini dan New Zealand kembali ke Taiwan karena peluang pekerjaan dan lebih gede gitu. Ya, jenengan bilang satu generasi, Mas. Yeah. Baru kemudian dia pulang. Berarti yang pulang itu berarti tua atau Mas? Yang pulang itu 2 generasi, jadi ayahnya dengan anaknya. Gitu. Lah ya, berarti ini usia dia sudah pernah mengalami rute usia tua dulu toh. Terus anaknya ini baru dia pulang ke kandang toh. Iya. Bukan yang bermigrasi, yang migran kembalinya tadi kan sudah wis tuwa lagi. Dia ngejak anaknya gitu toh. Iya. Nah, ini kan enggak punya jenengan. Yang migran kembali itu kan si migran yang pernah pergi, dia muda kembali lagi ke Jawa Tengah gitu loh, Mas. Iya. Enggak, pertanyaan saya. Dulu dia itu bermigrasi karena apa? Ketika dia pulang itu dia udah punya pekerjaan nih di daerah tujuan. Kok dia kemudian pulang? Penjelasannya jenengan enggak masuk, Mas, untuk ini menurut saya. Karena jenengan ngomong dewe kok satu generasi loh. Generasi kedua baru pulang itu cetok. Wes anak Ya. Mungkin ini salah satu dari kelemahan dari menggunakan data Susenas, karena di Susenas itu tidak ada ini Bu, alasan yang bersangkutan migrasi, bahkan untuk alasan untuk kembali juga nggak ada gitu. Jadi makanya cuma kalau saya ini Mas, kalau saya fokusnya adalah kan teori migrasi itu kan ada. Hukum migrasi juga ada. Lah hasil penelitiannya Mas Aji ini kan bertentangan dengan hukum migrasinya, gitu kan? Bertentangan Mas, menurut saya ini bertentangan. Bertentangan itu bisa bagus kalau penjelasan jenengan masuk akal. Tapi begitu penjelasannya kemudian melemahkan, justru itu malah menjadi tidak masuk akal gitu. Jadi begitu Mas Aji mau menjelaskan, nggak apa-apa. Saya juga sudah sewajarnya mungkin hukum migrasi itu gugur. Saya juga paham itu. Tapi
bagaimana kita menggugurkan, sepede apa toh kita menggugurkan. Tapi kalau kemudian logika berpikir antar variabel ini enggak nyambung, menurut saya enggak pede juga gitu toh. Itu Mas, itu fokus saya. Nanti tolong di apa namanya dielaborasi aja ini. Terus sebetulnya saya lebih ke konsep Mas, lebih ke konsep gitu nggih. Ketika Mas Aji membuat kerangka berpikir, ada tuh itu kalau misalnya mau ditampilkan juga boleh. Kerangka berpikir itu kan ada faktor penarik, faktor pendorong, daerah asal dan daerah tujuan gitu kan. Nah, yang menyebabkan dia bermigrasi, migran kembali itu di daerah asal apa, di daerah tujuan apa itu terlihat nggak? Iya, jadi kalau di kerangka berpikir saya hanya menuliskan variabel-variabel yang akan saya teliti. Karena pada dasarnya menurut Ravenstein ya, kalau nggak salah, faktor pendorong dan penarik, tapi pada akhirnya faktor individulah yang paling berpengaruh untuk menentukan seseorang untuk melakukan migrasi atau tidak gitu. Nah, Makanya apa namanya di situ di kerangka berpikir saya menulis hanya faktor individu dan di penelitian saya pun hanya membahas tentang individu saja. coba dengan lihat kerangka berpikirnya. Tampilkan di situ, di sini di share aja kerangka berpikir. Sudah Ibu. Nah, di kerangka berpikir itu rak wis cetha Mas. Ini yang saya tanyakan sebetulnya di Mas Aji jawabannya bukan seperti itu. Benar faktor individu, faktor pendorong dan penarik di situ juga faktor individu itu. Iya kan? Betul. Suku, jenis kelamin, umur itu kan individu. Tapi individu itu ada di daerah asal, ada di daerah tujuan. Ini loh, saya cuma membaca kerangka berpikir jenengan kok. Terus saya mau bertanya ke jenengan, faktor individu apa di daerah asal yang menjadi penarik dan pendorong, faktor individu apa daerah tujuan yang menjadi penarik dan pendorong. Iya. Ya lebih ke apa namanya ke individunya itu sendiri sih Bu. Jadi pada saat dia masih di daerah asal, ya faktor pendorong apa individu dia sendiri. Kemudian pada saat dia udah pindah kan ada perubahan nih kondisi kesehatan dia mungkin setelah pindah, kemudian umur dia juga semakin bertambah. Kemudian datanya jenengan bisa menjawab omongannya jenengan ini enggak? Ada perubahan di datanya jenengan lihat enggak perubahan? Bisa suku sih. Berubah? Oh, maaf suku Ibu. Berubah Mas? Enggak sih. Jenis kelamin berubah? Enggak. Lama Deni dari daerah asal Pak Edo tekan daerah tujuan laki-laki ya malah Deni transgender gitu kan? Iya. Ini Mas. Sebetulnya apa namanya tidak hanya berubah sih Bu. Bisa saja apa namanya fokusnya sebetulnya tidak hanya berubah, tapi juga apakah berpengaruh atau tidak. Mungkin variabel jenis kelamin pada saat di daerah sendiri itu kalau misalnya dalam konteks migrasi keluar ya, itu mungkin berpengaruh. Tapi pada saat apa namanya dia sudah di daerah migran, bisa jadi itu berpengaruh karena kondisinya kan berbeda, mungkin lingkungan dan sebagainya gitu. Lah iya, saya mencari penjelasannya Mas Aji di naskahnya itu ketika dia di daerah asal itu umur berapa, kemudian itu menjadi faktor pendorong ataupun menarik. Kemudian ketika dia di daerah tujuan itu dia umur berapa sehingga dia menjadi faktor pendorong atau penarik untuk menjadi pilihan kembali. Nggak ada Mas. Ibu, jadi karena penelitian saya ini lebih fokus ke migran kembalinya, jadi saya hanya menelitinya di faktor pendorong dan penarik yang di proses dia kembali atau tetap jadi migran di daerah rantau gitu. Jadi yang di sini saja yang apa yang bawah faktor penarik dan pendorong yang di bawah saja yang saya teliti. Yang di bawah itu yang mana? Yang di bawah itu yang mana? Warna merah tua itu Bu Cok. Yang daerah tujuan. Iya. Itu. Yang daerah tujuan. Berarti daerah asal dibuang aja ya? Kerangka berpikirnya. Oh gitu.
Lah piye? Kalau kerangka berpikirnya kayak gini, Hmm. tuntutan saya tadi loh Mas. Tuntutan Hmm. saya seperti itu. Berarti Oke. kerangka berpikir ini kan menunjukkan pola pikirnya Mas Aji. Mas Iya. Aji mau mengatakan ada faktor pendorong dan penarik di daerah asal. Nah, pertanyaan saya, asalnya dia kan Jawa Tengah. Oh iya, oke. Berarti Terus kemudian dia bermigrasi boneng di antah berantah. betul. Kemudian ada daerah tujuan ki Sumatera, Kalimantan. Ini. Nah, apa 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 ada perbedaan ketika dia laki-laki di Sumatera, laki-laki di Kalimantan, laki-laki di Papua, ketika dia menjadi migran kembali ke Jawa Tengah di daerah tujuan. Jadi laki-laki Papua itu lebih strong dibandingkan dengan laki-laki Jawa Sumatera. Kayak gitu. Jadi setelah dari Jawa Tengah nih, aku bayangin Mas. Setelah dari Jawa Tengah, laki-lakinya lembek ki. Begitu ke Sumatera, terus kuat, pulang lagi. Tapi begitu di Papua dia masih lembek, dia juga pulang lagi gitu atau gimana? Ilustrasinya seperti ini Bu. Jadi misalnya ada laki-laki dari Jawa Tengah, dia bermigrasi ke Aceh misalnya atau ke Sumatera gitu kan. Nah, mohon maafnya ini bicara suku ya Ibu. Jadi laki-laki Jawa itu disukai oleh perempuan di sana gitu kan. Nah, mungkin jadi di sana si migran laki-laki ini lebih diterima di kampung itu gitu kan, di daerah tujuan. Tapi berbeda dengan misal saya belum tahu juga kondisi yang mana, tapi misalnya seorang laki-laki bermigrasi ke daerah yang tidak tidak lebih menghargai orang Jawa gitu, laki-laki. Mungkin dia akan tidak betah gitu kan di daerah itu kan. Jadi mungkin peluang untuk migran laki-laki untuk kembali ke Jawa Tengah itu lebih besar yang penduduk aslinya itu tidak menyukainya gitu. Kalau di misalnya sebut saja Aceh lah, saya kan di Aceh. Itu orang-orang tua di Aceh itu suka kalau punya mantu orang Jawa gitu, Bu. Gitu. Nah, gitu. Penjelasannya jenengan ini ada ditulis di naskah? Belum sih. Tidak ada, Mas. Karena jenengan hanya menguraikan karakteristiknya kok. Yeah. Padahal kerangka berpikirnya jenengan itu bahasanya kayak gini loh, Mas. Menurut saya kerangka berpikir ini dirubah. Iya. Kerangka berpikir ini dirubah. Ini ngisro, Mas, ngisro, gitu ya, ngisro. Plus tadi penjelasannya jenengan yang mengatakan karakter migran kembali menurut provinsi di daerah tujuan tadi itu apa saya yang salah dengar atau gimana? Itu kok seakan-akan malah justru jadi migran keluar, bukan migran kembali gitu. Itu mungkin saya salah dengar gitu ya, saya salah dengar. Tapi menurut saya kok konsepnya menjadi rodok kacau gitu Mas. Ini recent ya Mas ya, konsepnya menggunakan migrasi recent nggih, 5 tahun yang lalu ya. Iya, 5 tahun lalu migrasi 5 tahun yang lalu. Jadi perpindahan kembalinya itu dijelaskan di mana nggih Mas? Di proses penghitungannya gitu Ibu. Bukan. Kenapa kok jenengan menggunakan recent migration? Itu kenapa kok tidak menggunakan total migration? Oh, karena keterbatasan yang bisa disajikan dari Susenas hanya itu Bu, dari migran. Kenapa tidak lifetime migration? Nggak bisa. Susenas ada. Betul, kalau untuk menghitung migrasi seumur hidup itu bisa, tapi untuk menghitung migrasi seumur hidup kembali itu nggak bisa. Nah, berarti itu kan disampaikan Thomas, jadi tidak hanya keterbatasan data total migration nggak ada, tapi ada migrasi yang lifetime. Tapi ternyata migrasi lifetime itu punya keterbatasan gitu loh Mas. Nah, itu jangan bisa masukkan di dalam saran, bisa juga dimasukkan di dalam ketika metodologi alasan kenapa kita menggunakan recent migration gitu loh. Jadi yang itu ya kok saya juga belum melihat gitu, belum melihat kenapa kok bahkan nanti kalau nanti baca note saya mungkin abaikan saja karena di situ saya akan ada pertanyaan konsep migrasinya apa gitu. Karena saya baca itu belum ketemu gitu, belum ketemu gitu. Nah, jadi nek determinan Mas, determinan itu apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi, Bu. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan faktor-faktor yang dipengaruhi loh, Mas. Ya. Jadi bisa bisa di.
Nah, kalau seperti ini berarti nanti Mas Aji perlu didefinisikan lagi ya. Ya. Artinya definisi determinan itu apa gitu. Karena itu ada di judul Mas. Determinan migrasi kembali, migran kembali, migrasi internal gitu. Nah, migrasi internal ada di cuma kemudian perlu nih cuma 2 paragraf migrasi internal. Yo digolek meneh lah Mas. Migrasi internal itu apa? Itu kan cuma jangan bahas cuma sak tumlik toh, padahal itu ada di judul. Iya. Saya hanya begini, ada definisi konsep, ada definisi operasional. Nah, yang saya cari sebenarnya definisi konsep. Jadi, kenapa Mas Aji itu menggunakan faktor penarik pendorong itu suku, kesehatan, jenis kelamin, umur, usia kawin, itu dasarnya apa Mas? Penelitiannya siapa itu? Atau teorinya siapa? Banyak Ibu. Jadi kalau yang pertama untuk variabel kesehatan itu berdasarkan penelitian dari Arenas dan Goldman yang meneliti tentang migrasi kembali di Meksiko yang tadinya bermigrasi ke Amerika. Kemudian kalau jenis kelamin ada beberapa yaitu dari Arenas dan Goldman, kemudian Richmond ya. Ya. Berarti kemudian, udah berarti ada ya, ada dasarnya. Ada. Jadi ada definisi konsep, Mas. Ada definisi konsep, ada definisi operasional. Gitu kan? Nah, operasional. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau di kerangka berpikir tidak ada status kejahatan, kenapa dianalisis muncul ke status kejahatan, Mas? Iya, ini kesalahan saya, Bu. Sebetulnya yang variabel suku ini berubah jadi status kejahatan, Bu. Karena ini tadinya kan awal penelitian ini kan pakai data Supas, kemudian ada data suku. Cuma karena berubah ke Susenas yang ada data kejahatan, ini mohon maaf kesalahan saya. Jadi di sini harusnya status kesehatan yang suku. Kejahatan. Oke. Oh, kejahatan. Kejahatan. Nah, cuma perlu dielaborasi nggih, Mas. Kejahatan karo suku itu bedanya jauh loh. Kalau di Everly kejahatan itu masuk ke rintangan antara. Bukan faktor penarik, bukan faktor pendorong. Kalau di Everly loh. Jangan pakai teorinya Everly. Itu rintangan antara itu, Mas. Ini yang apa namanya yang ingin saya. Jadi ya monggo aja lah ya. Jadi menentukan indikator definisi operasional atau indikator tertentu di dalam itu yang dengan kembalikan lagi ke teori dasarnya. Jadi yang dimaksud dengan faktor pendorong dan penarik di sana itu apa gitu. Nah, ini kan lebih ke individu ya. Padahal individu itu ada faktor sendiri. Kalau di dalam teorinya Everly kan individu. Faktor individu, bukan penarik, bukan pendorong si individu itu. Individu itu pembuat keputusan. Iya, Ibu. Jadi kalau jenengan menggunakan faktor penarik dan pendorong di sini adalah ini salah gitu loh Mas. Orang yang membaca teori migrasi ini salah. Faktor pendorong itu bukan itu kok, gitu loh Mas. Iya. Karena ada sendiri faktor individu namanya. Iya toh? Everly kan ada 4 toh? Iya. Gitu? Iya. Apa lo Mas? Faktor penarik, pendorong. Teori Everly ayo. Mau aku? Baru. Untuk ngepek rasido wis ganti liyane pertanyaan. Iya. Yaitu kudu apa luang itu Mbak migrasi kok ya. Iya, Bu. Mbahnya migrasi. Terus mungkin komentar saya yang lain ya Mas ya. Mungkin sebentar. Ketika membuat judul ya Mas, ketika membuat judul itu judul grafik maksud saya, judul grafik itu misalnya Mas saya gambar satu-satu. Gambar satu-satu itu ada di halaman 17 coba. Gambar satu-satu itu ada di halaman 17 itu tentang tren migrasi seumur hidup penduduk Indonesia tahun 71. Sebentar. Nah, tren itu dalam persentase ini juta jiwa ya Mas. Berarti 5 juta.
Karena nek juta jiwa, saya tuh kalau angka 2 angka di belakang koma itu pikiran saya itu persen deh Mas. Oh gitu Bu. Yang halaman Kalau di saya halaman 17 gambar pinten gitu? satu-satu. Oh, gambar satu-satu. Gambar satu-satu. Oke. Ya. Itu Indonesia Juta atau jiwa. ya? Iya, juta jiwa. Juta jiwa. Nek Ya. berarti 5 juta gitu ya? 5 juta, 5,7 juta. Iya. 5,7 juta gitu nggih. Maksud Oke. saya ini cuma mungkin kalau itu jiwa itu saya tuh kalau gini Mas, jangan kemudian menyesatkan gitu ya. Maksud saya yang tersesat. Nah, yang lainnya mungkin tidak tersesat. Itu orang itu ketika membaca 27,74 itu neng kene iki mesti persen loh Mas. Oh. Ora. Sebelum membaca judul gitu, sebelum lotrok ke judul gitu loh. Coba ya, Ya. artinya bantu pembaca ketika kita membaca itu visual mata tidak menipu, mempunyai kesan makna yang benar gitu loh Mas. Tolong nggih. BPS kan pinter nek kan yang ini jago toh. Iya. Berarti nanti saya ganti 5 digit mungkin ya Bu? Ya monggo aja, cuma dilihat. Saya sing rada enggak apa namanya kurang klik itu kenapa tiba-tiba Mas jenengan itu membandingkan antara migran kembali dengan penduduk yang migran tetap? Membandingkannya Bu? Oh, di latar belakang itu kayaknya tidak kesebut Ya sebetulnya ini Bu, jadi dari sini kan penelitian apa namanya determinan itu, maksudnya regresi logistik di tujuan ketiga itu secara harfiah itu secara umum bahwa apa namanya untuk membandingkan itu ya tetap harus dibandingkan dengan kategori yang lain gitu. Pada saat saya mencari faktor-faktor yang mempengaruhi dia menjadi migran kembali, otomatis akan kategori satunya lagi adalah yang menetap gitu. Makanya pada saat di deskriptif yang tabulasi silang, saya juga menyajikan itu juga biar analisisnya mendukung lah antara yang tabulasi silang dengan yang regresi logistiknya gitu. Kalau menurut saya kok tidak ya Mas. Karena gini Mas, jadi pola pikir kita itu jadi melompat. Makanya tadi saya tanya pertama itu urgensinya migran kembali itu apa? Karena migran kembali itu persoalannya itu ada di daerah asal. Ya. Tapi kalau migran tetap itu persoalannya di daerah tujuan. Daerah tujuan betul. Iya, jadi bagi Jawa Tengah nggak peduli kok. Bodere neng kono sejahtera apa tidak itu nggak peduli. Ya. Yang tetap itu loh Mas. Iya, iya. Itu nggak peduli gitu loh maksud saya itu. Yang jelas ada migran kembali dengan karakteristik seperti ini. Bagi Jawa Tengah loh ya, bagi Jawa Tengah. Begitu. Nah, karakteristik yang seperti ini bagi Jawa Tengah tadi itu mungkin yang kembali itu miskin. Oh, kalau begitu berarti kita harus meningkatkan kualitasnya agar dia di daerah tujuan bisa berkompetisi. Yeah. Bagi Jawa Tengah loh, bagi Bapeda, pemerintah Bapeda kan mesti akan kayak gitu, Mas. Oke. Okay. Jadi kok terus gini loh, Mas. Jenengan coba nanti cermati. Kalau memang migran menetap itu dianggap penting, jenengan baca latar belakangnya jenengan. Itu kan pembahasan tentang migran menetap minor. Ya. Neng tiba-tiba itu mak jeglek tujuan kedua membandingkan antara migran kembali dengan migran tetap. Nah, ini kata menetap gitu ujuk-ujuk ya loh Mas tiba sekolahnya Pak Gedebuk gitu. Terus nanti di tinjauan pustaka jenengan hilang meneh migran tetap itu. Enggak dibahas. Di kerangka berpikir ya ora ono migran tetap. Ya ora Mas? Iya. Enggak ada. Tiba-tiba mak jeglik meneh nang pembahasan muncul. Jedung dibandingkan migran tetap. Jadi migran tetap ini hanya sekedar kayak pelengkap penderita lah. Di kesimpulan ada migran tetap? Enggak ada, Bu. Tidak ada. Padahal ada di tujuan loh, Mas. Berarti itu barang rakanggo saja nih. Iya.
Monggo aja jenengan sing nanti membenarkan gitu nggih. Artinya Iya. kalau saya baca kok kesannya seperti itu Mas Aji nggih. Terus kemudian Iya. terakhir Mas, jadi saya mungkin yang terkait dengan ini regresi ya. Regresi tadi. Saya bingung Mas, terus terang saya bingung. Itu tadi ada saya cuma dengarkan paparan sekilas, kalau di slide di ininya ada persamaan regresinya coba. Persamaan regresinya tadi disampaikan itu ada yang belum menikah punya hubungan negatif. Yang menikah juga punya hubungan negatif. Lah terus nek saya sebagai pembuat kebijakan terus arep nyaranke piye? Piye? Kon menikah yo kembali. Urung menikah kok yo kembali gitu, terus piye gitu. Lah bingung gitu ini. Ya. Terus saya piye? Misalnya nih, saya pengennya pemerintah daerah itu pengennya migran itu jangan nggak usah kembali gitu ya, nggak usah kembali di sana aja gitu. Nah, tapi mau tak garap dari sisi status perkawinan. Terus kon ngopo ki? Karena belum menikah dia yo kembali, dek ini menikah yo kembali gitu loh Mas. Implikasi dari persamaannya jenengan ini loh. Ini kan lebih ke sana, Mas. Ya kan? Nah, itu ada beberapa kok lucu gitu. Maksud saya itu kalau karena ini statistik kan dikai angka ya metu angkane kaya ngene iki, tapi maknanya ini terus piye ki? Dampak kebijakannya ini terus gimana? Nanti dipikirkan ya, Mas? Sebetulnya ini memang sedikit kelemahan saya, tapi emang saya baru ngeceknya dari konsistensi dari dari penelitian sebelumnya. Jadi emang saya baru melihat dari penelitian Junge emang bahwa status pernikahan itu bertanda negatif. Jadi pada saat saya lihat punya saya bertanda negatif juga, berarti udah mirip dengan penelitian lain Ibu gitu. Neng negatif tak tandane podo negatif, tapi maknanya yang satu belum menikah, yang satu menikah. Nek jenengan mung siji belum menikah gitu, saya kemudian berarti yang menikah lawannya gitu kan. Ha iki negatif kabeh. Lawannya itu adalah lainnya, Bu. Jadi di sini itu di variabel X41 ini adalah berkode 1 itu adalah belum menikah dan berkode 0 itu adalah lainnya. Jadi lainnya itu bisa menikah dan cerai. Kemudian di yang 42. Ya di 42 juga variabel yang berkode 1 adalah nikah, kemudian yang 0 adalah lainnya. Nah, dari sini karena di sini sama-sama tidak ada belum menikah juga kembali, nikah juga kembali, berarti pemerintah tidak terlalu berbeda dengan status pernikahan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap perilaku migrasi. Nah jenengan berlawanan meneh nek muni ngono Mas. Iki secara model signifikan nih. Iya. Ada signifikan ngopo model itu dianggo? Kalau itu tidak berpengaruh, kenapa harus dimasukkan di dalam persamaan formula regresi? Iya, makanya diteliti Bu. Kalau tidak dimasukkan ke dalam model juga kita tidak tahu ini berpengaruh atau tidak gitu. Loh, Mas, nek jenengan saya masukkan ini ke pemerintah daerah kan ini loh Pak. Jadi untuk ini migran kembali itu dipengaruhi oleh ini. Lah ya Pak bingung toh ketika membahas tentang status kawin gitu loh Mas. Jenis kelamin. Ketika laki-laki dia berpotensi berpotensi lebih besar meningkatkan migran kembali dibandingkan dengan perempuan. Jadi agar mereka tidak menjadi migran kembali, kalau bisa yang bermigrasi wedok gitu kan? Iya. Atau Mas, wedok gitu karena dia kemudian menikah di sana. Nah, ini kan jenengan bisa mengatakan iya karena jenengan tidak mengolah yang perempuan.
Coba kalau perempuan yang C1, laki-laki yang 0 misalnya. Sama diperlakukan dengan status nikah 1, nikah 2. Ya. Itu kan bisa jadi nanti hasilnya yo podo-podo positif. Harak mah kisruh gitu. Maksud saya gini Mas, konsen saya di sini. Saya nggak ingin memperpanjang, konsen saya di sini. Jadi ini saya sering bertanya sama teman-teman yang ada di BPS. Ini kalau data itu keluar, itu kemudian maknanya apa, terus implikasi kebijakannya itu seperti apa ketika kita yang orang sosial itu harus membahasakan dalam bahasa kebijakan, bahasa sosial gitu. Kalau memang itu tidak bermakna signifikan atau tidak mempengaruhi, ya kalau saya lebih bagus tidak usah ditulis. Karena itu akan mengganggu gitu. Ya. Nah, itu aja Mas saran saya. Mungkin itu Burum, nanti yang lainnya biar saya sampaikan aja lewat langsung ke Mas Aji. Nggih, matur nuwun Bu Umi nggih. Berikutnya monggo dipersilakan yang terhormat Ibu Dr. Sirayu Budiani SSI MSI untuk menyampaikan ujiannya. Dipersilakan Bu Ani. Saya kok nggak bisa dengar suara Bu Ani ya? Mas Haji bisa? Nggak dengar. Bu Ani mungkin suara Bu Ani masih di mute itu loh Mbak. Suaranya katanya masih mute Mbak Ani. Nah, ampun. Nah, sudah sekarang. Sudah dengar. Yeah. Sudah. Ini saya pakai HP nih, laptop saya kok biar cepet sinyalnya. Oke, Mas Aji ya, Mas Aji atau Mas Maulana panggilnya. Aji, mungkin sudah banyak sekali yang dari Bu Umi tadi masukannya, dan saya sedikit saja. Saya sebetulnya kemarin kan juga sudah memberikan masukan. Cuman yang saya pengen tahu di sini sebetulnya Anda memakai migrasi recent ya Mas ya? Yeah. Nah, migrasi recent itu apa definisinya apa Mas? 5 tahun yang lalu dia tidak di tempat sekarang Bu, pada intinya. Berarti kembalinya ke Jawa Tengah 5 tahun yang lalu? Enggak. Gimana? Jadi 5 tahun yang lalu posisinya tidak sama dengan yang sekarang gitu. 5 tahun yang lalu posisinya tidak sama dengan yang sekarang. Iya. Berarti kan mungkin 5 tahun yang lalu di Sumatera, sekarang di Jawa Tengah. Iya. Terus perginya ke Sumatera itu atau asli kan mestinya kalau kembali berarti kan dulu dari Jawa Tengah ya. Oke. Terus perginya ke Sumatera kapan Mas? Nah, ini ada jadi ada di metodologi Bu, saya udah bikin apakah dia pergi ke Sumatera sejak kecil atau sudah besar? Enggak Bu, jadi Nggak hafal ya? Nggak usah baca gitu, nggak hafal ya Mas ya? Ini Bu, jadi ada 3 kategori yang udah saya 4 kategori yang ada di metodologi. Jadi di sini misalnya dia lahir di Jawa Tengah, jika sampel tidak lahir di Jawa Tengah maka tidak dimasukkan dalam pengolahan. Yang pertama, yang kedua kemudian jika semuanya berisi di Jawa Tengah, misalnya dia lahir di Jawa Tengah, 5 tahun yang lalu di Jawa Tengah, dan sekarang di Jawa Tengah, berarti dia bukan termasuk migrasi kembali. Kemudian yang tidak kembali adalah pada saat dia lahir di Jawa Tengah, kemudian 5 tahun yang lalu di Jawa Tengah, dan yang sekarang dia bukan di Jawa Tengah gitu.
Nah, kemudian yang masuk ke migrasi kembali adalah pada saat dia di Jawa Tengah lahirnya, kemudian 5 tahun yang lalu tidak di Jawa Tengah, dan saat ini dia sudah di Jawa Tengah lagi, gitu. Berarti kalau seperti itu, kita Hmm. kan tidak tahu dia perginya kapan ya. Maksud Perginya saya 5 tahun dalam yang lalu. kan 5 tahun yang lalu udah di Sumatera. Oh iya, betul, betul ya. Tapi ke Sumateranya kapan kita nggak tahu ya. Nggak tahu, makanya di sini penelitian ini tidak tahu, tidak bisa mengetahui berapa lama dia di daerah perantauan, gitu. Nah, gini, karena saya melihat dari alasan dari kepergian. Kalau kita tidak tahu dia perginya ke Sumatera kapan, itu kan bisa kemungkinan dia ke Sumateranya mungkin usia 1 tahun 2 tahun diajak orang tuanya pindah ke sana. Mungkin nggak? Kan terus nanti dia lahir di Jawa Tengah. Usia 1 tahun bapaknya dapat tugas di Sumatera. Berarti kan sak keluarga diboyong neng Sumatera kabeh, Thomas. Iya, Terus betul. 5 tahun yang lalu dia pindah ke Semarang karena mungkin dapat warisan dari neneknya atau mungkin dia bekerja atau tugas ada di Semarang ya. Ya, Jadi dia balik lagi ke Semarang. Tapi dia pergi kan sejak bayi. Ya enggak? iya. Hmm. Karena dulu waktu usia 1 tahun bapaknya dapat tugas di Sumatera. Iya, bisa. Mungkin enggak seperti itu? Iya, mungkin. Hah? Mungkin Mungkin. toh? Iya, Nah, berarti alasan kepergian dia kan tidak untuk bekerja kalau seperti itu. iya, Ya. Nah, langsung loncat karena saya berpikiran saya ke apa saran, Mas. Anda iya, memberikan saran kepada pemerintah provinsi itu memberikan pelatihan. Ya, memberikan iya, pelatihan dan sebagainya kepada yang mau migran, kepada masyarakat sekitar biar punya modal. Nah, itu yang diberi pelatihan itu yang pada pulang atau yang mau pergi. Kalau yang mau pergi itu kan anak kecil-kecil juga, itu loh. Gimana, Mas? Bayangan iya. saya Kalau berarti kan anak SD, anak bayi itu kan mereka nggak berpikir ke situ. Saran iya, Anda kemana itu? kalau saran itu disarankan untuk pemerintah Jawa Tengah itu mempersiapkan program pelatihan untuk menampung calon-calon potensi migran kembali yang akan kembali ke Jawa Tengah, karena dengan karakteristik dia masih muda, kemudian belum menikah dan masih sehat, tapi berpendidikan rendah. Makanya saya menyarankan untuk pemerintah Jawa Tengah untuk mempersiapkan pelatihan gitu. Oh, berarti yang pada pulang ya, pada Ya, yang pulang. datang ke Jawa Tengah. Iya. Nah, kalau yang datang Jawa Tengah di halaman berapa ya tadi ya? Halaman 51 atau 52 tuh ya. Itu kan memperlihatkan bahwa sudah banyak sekali yang bekerja. Jadi Iya, langsung dapat pekerjaan, berarti kan tidak masalah gitu loh. Jadi apakah pelatihan itu relevan gitu loh. Karena eh, ternyata mereka datang terus langsung dapat pekerjaan, bahkan ada yang dapat pekerjaan tadi saya lihat ada yang sampai di atas 75% ya sudah langsung dapat pekerjaan. Gitu loh. iya, Ya. Jadi eh, saya lihat di sini apa relevan untuk saran Anda di situ karena bayangan saya oh berarti saran ini yang mau pergi kalau perginya sudah gede mau cari pekerjaan di sana ternyata nggak dapat pekerjaan terus balik lagi. Nah, berarti sebelum pergi itu diberi modal pelatihan dan pendidikan karena pendidikan rendah. Gitu loh. Nah, iya, kalau yang sudah pada datang di sini dari tabel di halaman 52 itu kan sudah langsung banyak iya, yang bekerja. Ya enggak? iya, 55% Ibu. Enggak toh kayaknya ada yang dari apa Papua dari itu sampai sudah lebih dari 70 toh itu. Ini toh ini. Halaman berapa ya? Halaman 51 ya. Ya enggak? Nah, jadi coba mungkin nanti dilihat lagi. Terus di halaman 51 Mas, Iya, Anda menuliskan di situ apakah saya cuma mengecek aja,
apakah Iya. yang Anda tuliskan sudah benar atau tidak ya. Karena di halaman 51 Ah, itu Anda berdasarkan dari gambar 47 ya. yang 47. Gambar 47. Gambar 47 itu yang terbanyak itu adalah Papua. Ini Terbanyak agak terbanyak bekerja nih Bu. Itu dari Kalimantan ya. bentar. Ada halaman tempat saya tuh koneksi internetnya berputar-putar ya di sini. Saya di Dari ruang kok muter-muter biasanya banter ya ruang tuh. Halaman 511 di bawah gambar, sebetulnya Iya, di bawah gambar iya, itu Anda menjelaskan bahwa Sulawesi itu mempunyai pekerjaan paling tinggi. Betul. Sudah bekerja paling tinggi. Menurut saya tuh. iya. Iya Ibu, salah. Ya, Ah, ya. padahal gambarnya apa ya seperti itu. Iya, memang harusnya dari Kalimantan yang paling Kalimantan. iya, paling paling besar. Emang typo Bu. Kok Kalimantan tuh? Iya, paling persentase paling besar apa bekerjanya gitu. Yang Sulawesi itu yang tidak bekerja malah yang gede sebetulnya. Lah iya, Iya, yang bekerja paling besar bukan Bali dan Nusa Tenggara. Kalimantan Ibu, Kalimantan. Ya itu Iya, mungkin nanti di iya. eh, Oh, Viking ya. iya. Jadi ya saya lihat yang gambar 48. Oke. Nah, di sini yang paling besar yang bekerja adalah Kalimantan. Anda kaitkan dengan pendidikan di halaman 52. Iya, Saya cuma pengen kok Anda tidak menganalisa lebih lanjut ya, Mas. Kayaknya Anda melihat hanya per tabel-tabel, jadi atau per gambar-gambar, tapi kaitannya tidak Anda kaitkan. Sebetulnya kan sangat menarik. Jadi iya. di sini dengan halaman yang 52 Oke. itu kan gambar pendidikan-pendidikan Pendidikan ya. ya. Ini kan eh, apa? Papua mempunyai pendidikan yang rendah, Iya, tapi dia cukup banyak loh yang bekerja, ya enggak? iya, Nah itu mengapa gitu loh, ya. iya. Jadi tolong nanti saya melihat dari beberapa gambar atau beberapa tabel juga Anda hanya melihat per ini. Jadi Anda menganalisa per gambar atau per grafik aja, tapi terus tidak mengkaitkan ternyata di atas tadi seperti apa atau di bawahnya Iya, seperti apa gitu loh. iya, iya. Jadi mungkin itu Anda kaitkan ke sana ya Mas. Iya, Nah eh tadi oh ya, tadi sudah untuk yang modal. Jadi modal migrasi tadi sudah ya. Jadi nanti mungkin Anda kaitkan mengapa alasan mereka keluar ya. Alasan mereka keluar sehingga mereka diberi modal seperti apa dan berarti kan kalau ini yang pendidikan-pendidikan rendah yang datang ke sini. Nah, kita sebetulnya melihat siapa toh yang keluar dari Jawa Tengah ini gitu loh. Kan ini dari gambar ini 48 ini menunjukkan bahwa ternyata banyak sekali yang kembali hanya dengan pendidikan rendah ya. rendah ya. Nah, sebetulnya yang keluar itu siapa toh? Dulu orang tuanya siapa toh? Gitu loh. Ya. Jangan-jangan dulu yang keluar ini adalah para transmigrasi ya. Para transmigrasi terus dia bekerja di sana mungkin di daerah pelosok nggak ada sekolah cukup SMP lalu dia bekerja balik ke tempat
asalnya, ke tempat nenek moyangnya. Ya, nah mungkin akan bisa nggak ya datanya kalau kita melihat siapa tuh sebetulnya yang keluar itu. Gitu. Kalau kita bisa melihat data siapa yang keluar, itu mungkin akan sarannya akan lebih mengena, Mas. Jadi lebih baik ke apa mengambil kebijakan apa yang harus dilakukan gitu loh. Ya. Oke, mungkin itu yang saya berikan, Nggih. tidak terlalu banyak. Nggih. Jadi langsung tadi ya di atas tapi terus langsung loncat. Jadi Anda di data 43 itu halaman 43 itu kan menunjukkan bahwa yang keluar itu adalah usia muda, pendidikan migrannya adalah umur usia muda, pendidikan rendah ya. Nggih. Nah, jadi sebetulnya siapa atau mereka asalnya dari siapa gitu loh. Kalau bisa dilacak. Ya itu aja Bu Rum. Mungkin yang bisa Terima kasih, saya Bu. berikan masukan kepada Mas Maulana. Terima kasih, Bu. Pak Terun, Mbak Ani, monggo berikutnya Pak Ajat dipersilakan. Mbak Ani sama Bu Umi ditunggu nilainya di Japri. Ye. Terima kasih Bu Prof atas waktu yang diberikan. Mas Azi, selamat ya bisa ujian walaupun waktu nunggu ujian cukup lama. Tapi alhamdulillah pada hari ini sudah bisa ujian. Oh, iya. Nah, Mas Aji, Iya, Pak. dari 3 tujuan penelitian tadi sangat banyak koreksi dari Bumi, Bu Ani ya. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Aji dari 3 tujuan penelitian ini sebetulnya tercapai semua atau enggak ya? Iya, kalau dari apa namanya yang saya teliti, menurut saya udah, Pak. Ya. Sudah sampai. Ya. Apa yang dasarnya bahwa tujuan 1 misalkan melihat karakteristik sosiodemografi, yang kedua ada perbedaan sosiodemografi, yang ketiga faktor yang mempengaruhi. Kira-kira dari sana itu apa sebetulnya yang mengatakan bahwa semua tujuan itu tercapai, yang bisa memberikan keyakinan? Ya, setidaknya saya bisa memberikan gambaran kondisi secara umum gitu kan, gimana sih karakteristik migran kembali di Jawa Tengah seperti apa kondisinya secara demografinya gitu, individunya gitu. Jadi sudah kelihatan ya bahwa migran yang kemarin itu punya karakteristik yang seperti digambarkan di dalam kerangka pikir. Artinya di dalam kerangka itu ada karakteristik yang ingin dilihat gitu ya. Iya. Nah, kemudian ada perbedaan berdasarkan karakteristik gitu ya. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi dia kembali gitu ya. Nah, dari sini ini kan menarik, artinya orang melakukan migrasi gitu ya. Kemudian kembali ke daerah asal ya. Nah, kembali ke daerah asal sebetulnya lebih dominan faktor sosial atau faktor ekonomi atau faktor budaya sebetulnya kembali ke daerah asal kalau kita kategorikan gitu dari faktor-faktor tadi. Iya, dari beberapa penelitian kalau apa namanya migrasi keluar, jadi setahu saya bahwa penelitian migrasi kan membahas tentang migrasi keluar. Nah, kebanyakan memasukkan variabel-variabel non individu, non demografi seperti PDRB, IPM dan kondisi kewilayahan. Namun karena ini adalah migrasi kembali dan menurut Ravenstein bahwa faktor individu ini lebih kuat gitu kan. Makanya dan beberapa literatur juga membahas bahwa sebetulnya keinginan untuk kembali itu kebanyakan itu lebih karena individunya. Jadi seperti yang disebutkan di Arenas dan Goldman bahwa kalau di Meksiko itu dia tidak sehat karena kondisi fisiknya udah nggak sehat, dia kepengen kembali ke kampung halamannya biar berkumpul dengan keluarganya gitu kan. Jadi beberapa penelitian itu hanya membahas tentang diri sendirinya gitu kan, bahwa bukan karena ada ikatan sosial, bukan ya, dengan tanah kelahirannya misalkan.
Jadi faktor sosial itu kan ada keterikatan antara daerah tujuan dengan asal, sehingga dia mengikat kembali si orang itu untuk kembali ke daerah tujuan. Ya, itu Hubungan bisa sosial ya. Masuk, Pak. Masuk. Itu tapi enggak ada yang data itu ya, hubungan sosial ya. Keratan hubungan sosial ya, tidak ada. Ya. Karena keterbatasan ketersediaan data. Ya. Baik. Jadi sebetulnya kalau secara kemudian terakhir ini Mas, kalau menemukan seperti ini, sebetulnya apa sih manfaatnya bagi pemerintah? Sebetulnya kalau kita melihat dari hasil penelitian Mas Aji ini menemukan faktor-faktor yang menarik kembali orang untuk kembali ke DKI, dan strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sebetulnya. Karena ini nanti kan orang datang kembali ke daerah asal itu kan harus ada kebijakan-kebijakan. Kira-kira apa, Mas, yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah? Iya, Pak. Jadi kan seperti yang ada di latar belakang bahwa migrasi keluar, pada dasarnya migrasi itu lebih bersifat sementara dan akan berdampak pada migrasi kembali. Artinya suatu wilayah pada saat dia memiliki potensi migrasi keluar yang besar, maka dia juga memiliki potensi migrasi kembali yang besar. Sedangkan beberapa penelitian mengatakan bahwa biasanya kan para migran kembali ini adalah orang-orang yang mungkin pensiunan gitu kan dan sebagainya, yang sudah tidak produktif lagi. Nah, makanya perlu rencana yang matang bagi daerah asal untuk menghadapi potensi migrasi kembali yang besar ini, terutama di Jawa Tengah. Namun alhamdulillah hasil penelitian saya menunjukkan bahwa karakteristik migrasi kembali yang ada di Jawa Tengah ini memiliki usia yang masih relatif muda, dan ternyata itu didukung dengan beberapa penelitian. Kemudian juga namun sayangnya karakteristik migran yang kembali ke Jawa Tengah ini memiliki pendidikan yang rendah. Nah, inilah yang bisa menjadi ancang-ancang pemerintah daerah untuk mengatasi gelombang migran kembali ke Jawa Tengah. Salah satunya adalah mempersiapkan pelatihan kerja agar tidak menambah jumlah pengangguran gitu. Baik, Mas Aji, saya kira cukup ya dari saya. Itu Bu Prof, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih, Pak. Matur nuwun Pak Ajat. Berikutnya saya, tolong Pak Ajat, sudah Bu Umi dan Bu Ani mohon tolong nilai bisa di-japri. Saya japri ya nilainya, Bu. Iya, nilainya udah saya kirim, Bu. Siapa ini, Bu Ani mau Bu Umi? Saya kirim Bu Umi. Saya japri. Punya Bu Umi ada di grup, Bu. Oh, baik. Oke. Saya lanjutkan Mas Aji yang giliran saya ini. Coba Mas Anda cermati lagi di bagian abstrak ya. Kayaknya abstraknya itu memang perlu diperas lagi. Sehingga nanti betul-betul tinggal inti dan sarinya. Ya, bukan diringkas tapi diperas. Ya, seperti santan itu loh. Parutan kelapa diperas nanti keluar santannya ya, seperti itu. Kemudian Mas, coba Anda jelaskan apa sebetulnya yang melatar belakangi Anda sehingga Anda tertarik untuk melakukan penelitian ini. Karena kan kita tahu bahwa penelitian itu hanya ada ketika ada sesuatu yang menarik, ada scientific interest ya. Nah, scientific interest Anda itu di mana, Mas? Coba dijelaskan. Ketertarikan saya untuk meneliti migrasi kembali adalah yang pertama, setelah mata kuliah tentang migrasi, mobilitas penduduk, saya banyak membaca paper tentang migrasi, dan kebanyakan itu belum mengkaji tentang migrasi kembali. Tapi di luar negeri, di paper-paper yang terindeks Scopus, banyak yang membahas tentang return migration. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, kenapa saya memilih Jawa Tengah? Karena di Jawa Tengah itu migrasi keluarnya terbesar, artinya potensi untuk kembalinya juga besar. Makanya saya memilih lokus tempat Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga adalah adanya gap literatur. Jadi jadi menurut Wajdi yang sudah saya paparkan tadi bahwa Indonesia ini sebetulnya sudah memasuki masa transisi di mana
daerah-daerah yang baru berkembang, misalnya provinsi-provinsi yang baru muncul lah gitu kan, bahkan baru pemekaran atau baru mau berkembang, itu menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk-penduduk Jawa untuk bermigrasi ke sana gitu. Padahal menurut secara teori banyak banget paper tentang migrasi yang membahas bahwa daerah tujuan masih favorit ya Jawa Tengah gitu kan, yang maju gitu kan. Tapi kenapa ternyata menurut Wajri ini udah ada pergeseran gitu. Makanya itulah 3 poin itu sih Bu yang mendasari meneliti migrasi kembali. Oke, baik. J, di tabel 1.3 kan Anda menjelaskan ya penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian ini menginisiasi penelitian Anda itu. Nah, coba Anda jelaskan, Mas, apa sebetulnya kelebihan ketiga, Mas? Silakan dijelaskan, Mas. Mohon maaf, Bu, tadi terpotong. Oh iya, jadi di tabel 1.3 ya. Nah, pertanyaan saya, apa kelebihan penelitian Anda itu jika kan di tabel 1.3, Mas? Dibandingkan penelitian lainnya, Ibu? Iya, betul. Kelebihan dari penelitian saya sebetulnya tidak ada, Bu. Jadi cuma saya istilahnya itu mengamati, tiru dan modifikasi dari penelitian-penelitian dari luar negeri saja, Bu. Gitu. Jadi merangkum dari beberapa penelitian, kemudian menjadikan satu, kemudian diterapkan di Jawa Tengah. Nah, itu kan sebetulnya kelebihan, Mas. Ya, karena kelebihan itu yang menunjukkan original bahwa penelitian Anda nggak ada kelebihannya. Nanti nggak lulus ini. Ya, Bu. Ya ada, Mas. Tadi penelitian Anda kan itu sebetulnya kalau tentang X, penelitian orang lain membahas tentang Mas, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa penelitian Anda nggak ada kelebihannya. Iya, Bu. Ya. Karena ujian lulus, ya. Gitu ya, Mas ya. Oke, saya kira kita bisa langsung masuk di sesi ketiga. Sesi untuk menentukan status kelulusan saudara karena semua nilai sudah masuk. Ini sudah saya rekap juga. Kemudian nilai rata-ratanya ketemunya 88,7 dan berdasarkan pada tabel ini termasuk kategori A. Tetapi sekali lagi nilai A itu hanya hak menjadi hak saudara ketika saudara bisa menyelesaikan perbaikan, dan perbaikannya itu ada batasnya waktunya, yaitu sampai dengan tanggal 21 September 2020. Apakah saudara sanggup untuk memperbaiki dalam jangka waktu seperti yang saya sebutkan tadi? Siap, Bu. Ya. Oke, baik. Nanti ada berkas yang harus Anda tanda tangan, jadi kesanggupannya nggak cuma lisan ya, tetapi juga tertulis ya, seperti itu. Baik, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu tim penguji yang lain? Betul, kalau Bu. tidak ada, saya kira kita sebelum kita akhiri ujian ini, pertama saya ingin menyampaikan ucapan selamat pada Mas Aji dan keluarga ya. Kemudian juga